Jilbab adalah busana muslim yang menutupi seluruh badan, kecuali tangan, kaki, dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslimah. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat atau dikenal dengan istilah jilbab. Penggunaan jilbab menurut Islam hukumnya wajib. Namun, meskipun Islam telah ada di Nusantara berabad-abad lalu, penggunaan jilbab baru ada di Indonesia sekitar awal tahun 1980-an. Banyak terjadi peristiwa huru-hara saat jilbab mulai masuk di Indonesia. Jadi sebelum dikenal jilbab yang kita kenal sekarang itu namanya kerudung. Kerudung itu penutup kepala, penutup rambut sebagian yang disampirkan ke bahu, terbuat dari kain yang tipis dan cenderung menerawang. Lehernya masih terlihat, leher perempuannya masih terlihat, tapi tidak tertutup seperti yang saya pakai sekarang. Pada saat awal jilbab masuk di Indonesia, jilbab bukan hanya sebatas pakaian biasa saja, akan tetapi menjadi sebuah identitas dan perwakilan revolusioner Islam pada saat itu. Awal mula masuk ke Indonesia itu ada beberapa pendapat. Yang pertama itu dugaan bahwa kerudung itu mulai digunakan oleh perempuan muslim di Makassar. Kemudian yang kedua itu pendapat dari di bukunya Dennis Lombard yang berjudul Kerajaan Aceh pada saat zaman Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639 itu. Di sana ada ilustrasi mengenai bagaimana perempuan Aceh berpakaian menggunakan baju panjang dan jilbab lebar. Cukup banyak terjadi gejolak politik terhadap masuknya jilbab ini, seperti halnya yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menganggap bahwa hadirnya Islam merupakan sebuah ancaman. Masa awal Orde Baru itu memang pemerintahan Orde Baru itu memang tidak ramah terhadap Islam ya. Karena Islam itu dianggap sebagai salah satu ancaman. Ini terindikasi dari ingin kembalinya Partai Masyumi, tapi kemudian ditolak oleh Orde Baru. Ingin berdirinya kembali Partai Masyumi, tapi ditolak. Mungkin ini terjadi karena pemerintah Orde Baru melihat masa lalu ya, bahwa Islam itu pernah memberontak dengan DI-nya segala macam itu. Jadi pada masa awal Orde Baru itu semuanya kurang baik dengan antara Islam dengan pemerintah Orde Baru. Awal masuknya jilbab banyak dipelopori oleh para mahasiswa dan siswi-siswi SMA negeri di berbagai wilayah di Indonesia. Para siswi ini banyak yang mengikuti semacam pelatihan-pelatihan agama Islam di berbagai tempat yang dinaungi kumpulan mahasiswa-mahasiswa Islam. Seperti di Bandung, mereka mendapatkan pelatihan tersebut di Masjid Salman ITB. Awal mula penggunaan jilbab juga tidak terlepas dari situasi internasional. Pada era kebangkitan revolusi Islam Iran, tahun 1979 banyak mempengaruhi masyarakat Indonesia secara psikologis dengan tertariknya orang-orang pada wanita Iran yang mengenakan jilbab panjang. Tahun 79 ada revolusi Islam, tahun 80 ya, 79 80 lah itu. Yang mengadakan revolusi di Iran sana, menggulingkan Reza Pahlavi ya, raja Iran pada masa itu. Nah, itu juga pengaruhnya besar ke Indonesia. Sejak ada revolusi Islam itu kan kemudian orang Indonesia itu seperti melihat seperti jadi rame untuk berjilbab gitu, berjilbab rame. Yang dikhawatirkan itu sebetulnya adalah revolusi Islam itu, Islam Iran itu menyebar ke negara-negara Arab pinggirnya, tapi tidak hanya ke negara Arab aja, di tetangganya Iran, tapi sampai ke Indonesia itu yang dikhawatirkan. Karena kekhawatiran pemerintah terhadap penggunaan jilbab di sekolah-sekolah, maka diterbitkanlah sebuah aturan melalui Surat Keputusan atau SK
nomor 52 tahun 1982. SK itu ngatur bentuk seragam sekolah nasional yang diizinkan, dan di dalamnya itu nggak ada bentuk seragam sekolah dengan jilbab atau yang menutup aurat yang digunakan oleh para siswi muslimah gitu. Jadi para siswi muslimah ini tidak mendapatkan tempat di aturan tersebut. Nah, SK ini yang kemudian dijadikan dasar untuk melarang siswi muslim mengenakan jilbab gitu. Diterbitkannya SK tersebut memunculkan berbagai permasalahan mengenai penggunaan jilbab yang dilakukan di sekolah-sekolah. Salah satunya di SMA Negeri 3 Bandung. 8 siswi mendapatkan ancaman akan dikeluarkan dari sekolah apabila tidak melepaskan jilbabnya. Tak hanya itu, peristiwa yang serupa dialami oleh para siswi di SMA Negeri 1 Bogor dan 68 Jakarta. Mereka semua menerima perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah dan terancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Jadi pada saat para siswi dari dua sekolah tersebut mengajukan gugatan pengadilan, itu justru beberapa media massa seperti Panji Masyarakat, Tempo, Kompas, Pos Kota, itu kan mereka memuat berita itu. Nah, baru tuh masyarakat memberikan dukungan kepada para siswa. Pada tahun 1989, kabar lain juga terdengar mengenai seorang perempuan berjilbab yang menebar racun kepada dagangan para penjual di Pasar Rawu. Ia mendapatkan perlakuan kekerasan dari orang-orang di sekitar, sampai meninggalkan bekas luka lebam di tubuhnya. Namun, isu jilbab beracun justru menjadi titik balik bagi nasib para jilbaber. Sebagian umat Islam mulai bereaksi akibat kejadian-kejadian yang memojokkan itu. Pada tahun 1990, dengan dipelopori oleh mahasiswa, terjadi demonstrasi di kota-kota besar untuk menentang peraturan pemerintah yang mendiskriminasi para perempuan berjilbab. Lambat laun, kondisi ini mulai menyebabkan kekhawatiran pemerintah akan terganggunya stabilitas negara. Mereka mulai berpikir ulang untuk melonggarkan teknan kepada kaum Islamis. Terlebih lagi, memasuki tahun 1990, bandul kepentingan politik pemerintah Orde Baru mulai mengayun kepada kelompok-kelompok Islamis. Tahun 90-an, nah ini agak menarik. Itu kita harus lihat dulu konstelasi politik nasional pada masa itu. Bagaimana Soeharto harus mencari suksesor pengganti dirinya. Dia menyiapkan Sudarmono ya sebagai wakil. Awalnya Sudarmono itu menteri sekretaris negara kalau nggak salah. Iya, sekretaris negara. Lalu dipersiapkan itu sebagai penggantinya. Dia sudah naik sebagai wakil presiden dengan kendaraan politik sebagai ketua Golkar gitu ya, dan menjadi wakil presiden. Tapi kemudian fraksi ABRI tidak setuju gitu ya. Nah, fraksi ABRI yang tidak setuju ini berusaha keras untuk mengganjal Sudarmono sebagai suksesor atau putra mahkotanya Soeharto. Nah, sejak itu kemudian Soeharto menyiapkan orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Nah, itu Habibie ya. Untuk naik di tahun tidak mulai tahun 93 Habibie. Tapi kan Habibie ini seorang sipil. Nah, lalu dia diberi kendaraan politiknya harus berbeda. Lalu apa? Ya ICMI itu didirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, selain itu Pak Harto juga mulai naik haji tahun itu kan, saya lupa naik haji tahun berapa. Nah, sejak itu Pak Harto mendirikan ICMI, itu mulai merangkul umat Islam. Karena Pak Harto itu mulai mempersiapkan tokoh sipil, seorang intelektual, maka sejak itu Pak Harto mulai merangkul umat Islam, bukan lagi militer, bukan lagi ABRI. Jadi mendekati umat Islam itu demi kepentingan suksesi, kepentingan
suksesi dugaan saya karena kepentingan suksesi kepemimpinan presiden di Indonesia gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya kemudian ada SK tahun 92 itu ya tentang pembolehan pakai jilbab, Koran Republika didirikan, segala macam. Bank Syariah boleh berdiri, semua untuk kepentingan mengkooptasi kelompok Islam gitu supaya mendukung pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 16 Februari, ditetapkanlah SK nomor 100 tahun 1991 yang intinya memperbolehkan para siswi di sekolah untuk mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya. Terbitnya surat keputusan itu tentunya mengakhiri perjuangan panjang para jilbaber untuk menetapkan hak-haknya. Karena SK tersebut, penggunaan jilbab di Indonesia mengalami peningkatan dan perkembangan hingga saat ini.